itu sholat yang paling berat, saking ngabote, sampai walau habwa dalam bahasa Rasulullah itu, kalau kita harus merangkak-rangkak, ya merangkak. Yang paling kecil nilainya itu maghrib, makanya paling wakil. Tapi ya itu tadi, semakin berat ala qadri masyaqqah, semakin berat ujian, upaya ikhtiar yang dilakukan, nilainya semakin besar. Kenapa subuh itu berat? Kalau kita cek beberapa riwayat, karena memang setiap kita dituntut untuk menjalankan perintah sholat, wabil akhos di waktu subuh, itu betul-betul harus bangun berangkatnya dari kualitas hati, iman yang betul-betul mantap. Dan ini adalah kaitannya dengan materi kita, bahwa Ramadan ini bulan capaian herois. Bahkan bulan ini adalah bulan di mana kita harus membuktikan etos kerja kita. Artinya apa? Ramadan itu bukan bulan orang-orang pemalas. Ramadan ini bukan bulan bagi mereka-mereka yang tidak punya visi dan misi hidup. Coba kita cek sejarah. Yang pertama, Badar. Badar itu perang pertama yang dilakukan Rasulullah pasca hijrah, di awal-awal hijriah, tahun 1 masuk tahun kedua hijrah. Ada apa dengan Badar? 313 orang melawan 1000 orang, dengan logika kekuatan pasukan yang tidak seimbang. 313 melawan 1000 orang, itu kalau pakai logika mentah saja harus konyol, tidak mungkin menang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat membuktikan Badar itu terjadi di bulan puasa, di 17 Ramadan, di mana orang sedang berpuasa. Perintah puasa pertama harus berpuasa, harus berperang. Kemudian di medan yang luar biasa gersang, Badar itu cukup gersang. Perang, puasa, menahan emosi. Dan kalau kita mungkin disuruh perang antara puasa sama perang, kira-kira milih perang, milih nang omahis. Halo, ngantuk tak luwe itu ngomong nih. Itu aneh ngantuk beluwe. Ono sing kerinan nih kita nih. Ya tak? Jadi yang pertama, Badar itu bukti bahwa setiap kita sudah diberi contoh oleh Rasulullah. Dalam bulan Ramadan ini tidak ada alasan bahwa kita menghindari sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maka kalau Rasulullah menyontohkannya dengan perang, kita mungkin tidak perang Ramadan ini, tapi tetap harus berjuang. Anda yang bekerja, ya, untuk menafkahi keluarga, Anda yang mungkin berbisnis, Anda yang punya perusahaan, Anda yang mungkin juga karyawan, semuanya berperang dalam tanda kutip. Maka bekerjalah, tumbuhkan etos kerja yang kuat, bahwa Ramadan bukan bulan bagi orang yang pemalas, bahwa Ramadan bukan bulan bagi mereka yang ingin duduk-duduk santai. Ayo, jadikan Ramadan sebagai motivasi utama, bahwa kita mampu menyelesaikan semua tugas, bahkan meningkatkan kualitas. Di perang Badar apa yang terjadi? Sahabat, ya, beberapa sahabat bercerita ketika seorang Umar itu pegang pedang perang, dia musuhnya, pedangnya jatuh, tidak dia bunuh. Apa kata Umar? Khudh saifak, ambil pedangmu, aku tidak akan membunuhmu dalam kondisi tidak pegang pedang. Kesadaran imanen, kesadaran spiritual ketika perang.
apalagi ketika puasa, itu luar biasa. Kalau kita perang, musuhnya pedangnya jatuh, ya apa kira-kira? Saji mumpung, dah iya kakek setia kabeh, mudeng pokok lagi ngomong dulu ya. Aji mumpung tem mati. Sahabat Ali itu wajahnya diludahi ketika perang, tang gitu, wajahnya diludahi, cuy, ditinggal sama Ali, orangnya itu ditinggal. Terus ditanya sahabat yang lain, kenapa kau tidak bunuh dia? Aku tidak akan membunuh dia hanya gara-gara ya dia meludahiku. Aku khawatir aku membunuh dia bukan karena lillahi ta'ala, jihad fisabilillah, tapi karena amarah dan kebencianku. Coba, kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan mengendalikan diri, menjadi tuan rumah di dalam hati untuk tidak ibadah tidak terkontaminasi dengan nafsu. Lawak dewe poso-poso awan-awan dobol umpamane, terus diidui, ya apa kira-kira? Wani rame, wani damai. Dan lo modelmu ya, gak ruwet pokoknya, kasuwen, gasken, iya toh. Loh, itu loh yang kita tiru. Bagaimana kemudian kita ndak Rasulullah lah umpamane kelinci pun, para sahabat saja. Bagaimana kemudian para sahabat mampu menguasai dirinya di bulan Ramadan, di tengah padang pasir, di tengah siang hari berpuasa, tapi tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan yang namanya kualitas spiritual dan kesolihan. Ini ujian betul buat kita semua. Jadi kalau kita sudah dicontohkan seperti itu, lalu kemudian di Ramadan kita tidak perang, ya tidak ngapa-ngapain, cuma gara-gara macet saja, atau ketemu orang ngawur di jalan, kira-kira istighfar apa Surabayaan? Hah? Nek aku ani Surabayaan ngono paling ya. Bonbin metu kabeh ngono to. Di situ yang pertama. Jadi nyuwun sewu dulur, 10 sudah selesai. Kita evaluasi. Adakah kemudian nilai-nilai spiritual yang bertambah dalam 10 hari ini? Atau jangan-jangan cuma pokoknya poso ndang mari ndang beres ndang riyoyo. Oh enggak melo poso ate melo riyoyo barang. Ngono umair ate dicat barang, dicatnya no. Camat, nyapo? Cat ngomah, nyapo? Riyoyo. Halo. Itu yang pertama. Badar membuktikan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan gambaran buat kita semua, tidak ada alasan di bulan Ramadan kita kehilangan identitas dan kesalehan. Tetaplah menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang selalu sadar diri dan memiliki hati dan tuan rumah di dalam hatinya untuk tidak terkontaminasi dengan keburukan orang lain. Sekali lagi, jangan terkontaminasi dengan keburukan orang lain. Yang kedua, Fathul Mekah. Ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah, setelah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah kafir-kafir Quraisy dengan Rasulullah. Fathul Mekah itu awalnya adalah prosesi haji, tapi karena mereka melanggar alias wan prestasi dengan perjanjian, mau tidak mau Rasulullah harus menduduki kota Mekah. Kota Mekah itu dikunci sama kafir-kafir itu. Akhirnya Rasulullah membawa pasukan 10.000 orang dari Madinah menuju Mekah. Setelah melihat 10.000 pasukan menuju ke Mekah, bendera putih mereka, alias menyatakan menyerah. Diduduki, dibukalah Mekah, dan sampai sekarang Mekah tidak lagi ditutup dan hanya boleh dimasuki oleh muslim. Bayangkan kejadian 10.000 orang menduduki kota Mekah saat itu, yang tujuannya untuk perang, sudah bawa persenjataan lengkap Rasul. Tapi itu pun, dan tentu terjadi di bulan Ramadan maksudnya. Bayangkan di bulan Ramadan dengan jumlah segitu banyak menduduki kota Mekah, apa yang terjadi? Kafir-kafir Mekah kocar-kacir, dan mereka diberi kesempatan dua. Satu, bergabung menjadi pasukan Rasulullah, atau keluar dari kota Mekah.
Tuh, Fathul Mekah, salah satu ya, faktor sejarah terbesar dalam sejarah Islam. Dan kita melihat bagaimana sekarang masyarakat muslim ya sama, ketika kita berupaya untuk membangun komunitas muslim yang baik, menjadi orang yang mungkin kalau sekarang kita semua muslim ini se-Indonesia atau sedunia puasa, kita semestinya menjadi jumlah yang mayoritas, yang besar, yang kemudian memberi contoh. Apa hikmah dari Fathul Mekah? Satu, kesabaran. Bahwa Rasulullah tidak serta-merta ketika menduduki kota Mekah lalu membunuh kafir-kafir, tidak. Yaitu tadi, diberikan kesempatan, yang mau beriman kami terima, yang tidak silakan keluar dari kota Mekah. Makanya sekarang ya, tanah suci itu tidak boleh dimasuki kota Mekah. Kalau kita dari Jeddah mau masuk ke Mekah, itu ada 2 jalur, for Muslim only, kemudian yang satunya non Muslim only. Itu sudah ada garisnya, ada apa namanya itu, ada batasnya, ada gapuranya. Ada gapura Muslim, non Muslim silakan lewat jalur lain. Itu hasil dari perjanjian Fathul Mekah. Maka kita sebagai muslim harus komitmen. Di saat kita sudah jadi muslim, siap untuk menjalankan semua perintah, ngono yo akeh sing urung poso. Tak delok iki warkope tutup, tapi ngisore betise jejer, embo ono sing mulus, ono sing nguluan, ono sing tatoan. Muslim. Iya kalau ada uzur syar'i, pekerja, mereka yang sakit, mereka yang kemudian memang tidak masuk kriteria istita', ya qadir ala saum mungkin. Tapi ora wong awake ya sehat. Muslim wong jenenge Saipul, tak deloki Samsul, Cakmat mana itu ya. Jadi zaman sekarang ini, di Ramadan ini masih banyak mereka-mereka yang imannya pasif, kemudian ya apa yang terjadi, mereka tidak terpanggil dalam memenuhi panggilan Allah di bulan Ramadan ini. Makanya ya, saya titip pada panjenengan semua, momentum Ramadan ini, apalagi sudah habis 10, ini adalah Ramadan yang paling mulia, paling baik di dalam hidup kita. Inilah Ramadan yang terbaik bagi kehidupan kita. Anggap saja ini Ramadan terakhir. Kalau saja ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, masih ada 20 hari ini, apa yang akan kita lakukan? Jika saja ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, akan kita apakan sisa Ramadan ini? Halo? Ayo, masih ngomongin. Diapakan kira-kira Ramadan ini? Sampai coba pikir, saya ini di Masjid Ar-Ridha sket zamannya kurang rapi, 2023. Zamannya masih ada almarhum al-maghfurlah, beliau-beliau yang luar biasa. Tinggal berapa orang sih? Terus kaono kabeh wong. Sampai tolat-tole kanan kiwa, sapa sing taun sesuk kaono. Kanan kiwa ae delok ngarep, kanan kiwa. Lo ngarep aku sih akeh jadwal. Ya Allah, ternyata Ramadan itu tiap tahun kembali, kitanya yang belum tentu hadir. Ramadan tiap tahun itu akan datang sampai kiamat, Pak Bu. Kitanya yang belum tentu ada. Jadi kalau diberi kesempatan di bulan Ramadan seperti ini, ayo maksimalkan. Selalu evaluasi, audit mutu internal kita. Sudah 10 ini apa yang kita dapatkan? 10 awal semangatnya luar biasa, pasang terop di depan itu. Sekarang terope lo kau kosong, kayak tulinan are-are. 10 kedua ini semakin banyak kemajuan softnya, banyak maju. 10 terakhir selesai. Riyoyo setelah Idul Fitri tutup masjidnya. Iya Mas Suryo mulai. Ya. Beduk kau nare. Paling bayang no coba. Lalu mana semangat Ramadan? Lalu kemana Ramadan yang 1 bulan sudah kita upayakan? Lalu kenapa Ramadan ini kemudian berbeda dengan di luar Ramadan? Toh Allahnya sama toh. Sampai-sampai Ar-Rumi itu mengkritik Ramadan
Tuhan yang kau sembah di bulan Ramadan itu sama Tuhan yang kau sembah di luar Ramadan. Halo, beda tak kira-kira Gusti Allah bulan Ramadan kali sing liyane? Sama toh? Kenapa kemudian kita begitu luar biasa kalau Ramadan? Seolah-olah Gusti Allah nek gak Ramadan itu saja ngono. Ndak toh? Lalu apa yang membedakan? Jangan-jangan disorientasi kita dalam menyembah Allah. Kita Ramadan hanya mengukur ganjaran, pahala, kemudian dikejar ping 1000 kali lipat. Sementara di luar Ramadan selesai sudah. Mana tadarus kita? Mana bacaan Quran kita? Mana qiyamul lail kita? Jadi itu tugas utama kita adalah menghidupkan kembali etos ibadah, etos kerja. Terus jiwa-jiwa patriot dan jiwa heroik hidupkan. Mau Ramadan mau tidak, kita tetap menyembah Allah. Toh dikasih pahala atau tidak juga bukan hak kita, prerogatif Allah. Maka biarlah yang menjadi bagian Allah, Allah yang akan menyelesaikan. Buat kita semua, kerjakanlah, sholatlah, berjamaahlah, mengajilah, tadaruslah, qiyamul laillah, terus dan berpuasalah. Biarlah Allah yang mengukur kualitas kita. Bergerak terus, nek kepingin barokah, obah. Kepingin barokah, obah. Aja umek meneng dlesep poso turu toae. Mari subuh turu, tangi nguyu turu neh. Beduk glebet mlaku-mlaku sithik turu neh. Gak oleh ya, turu tok. Boleh. Silahkan tidur. Wong turu itu yo ibadah. Dalilnya kan ngono toh. Oh iya, enggak apa-apa. Cuma kalau ada sesuatu yang jauh lebih besar, kenapa tidak kita kerjakan dan kita selesaikan? Dulur, Ramadan momentum kita membuang sifat malas kita. Ramadan momentum kita membuang karakteristik ya dari tabiat-tabiat buruk kita. Berubahlah menjadi lebih baik. Jadikan Ramadan sebagai momentum peningkatan kualitas diri kita, baik secara spiritual, sosial maupun moral. Dan kita berharap Ramadan ini menjadi yang terbaik dalam hidup kita sampai akhirnya purna tugas kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.